Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa ada yang tidak masuk pada hari ini? Sehat aja. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak masih ingat pelajaran kita kemarin itu, minggu kemarin? Sudah lupa, Ibu. Materi kita itu tentang rukun Islam. Dan sekarang materi kita tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Ibu mau tanya dulu, siapa yang tiap hari mengerjakan salat lima waktu? Saya. Pintar ya. Ya, Ada ada yang di dong, sini Ibu. yang meninggalkan salat? Ada tidak? Tidak. Apalagi di usia kalian yang sudah balik, kalian diwajibkan untuk sholat. Kalau kalian meninggalkan sholat, kalian akan mendapatkan Dosa. Langsung saja ibu bacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua, mengetahui manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Yang pertama yaitu makna salat. Secara bahasa, salat itu artinya doa atau doa meminta kebaikan. Kalau secara istilah, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat itu penting. Salat itu sebagai tiang agama dan memberi makna kehidupan di luar salat. Jadi, salat 5 waktu itu kewajiban utama setiap umat muslim. Salat juga bentuk komunikasi kita kepada Allah. Kalau kita rajin salat, hati kita itu akan menjadi tenang dan damai. Manfaat salat itu ada 3. Yang pertama, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menjaga ketentraman hati. Yang ketiga, membimbing untuk selalu di jalan yang benar. Makna zikir. Makna zikir secara bahasa itu artinya ingat. Kalau secara istilah artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kepadanya. Manfaat dari zikir itu yang pertama menenangkan hati, yang kedua menghindarkan dari kesombongan, yang ketiga memperkuat jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat mencegah perbuatan sia-sia dan dosa. Jadi zikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan kalau kita zikir di dalam hati itu juga diperbolehkan. Cara berzikir itu ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kekuasaannya. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan itu mengucapkan lafal-lafal seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan salawat. Anak-anak sudah hafal kan tahmid, tasbih, tahlil dan takbir? Sudah. Coba dibaca. Kalau tahmid, bacaan tahmid bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tasbih? Subhanallah. Kalau tahlil? La ilaha illallah. Kalau takbir? Allahu Akbar. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan itu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, setelah kita tahu maknanya, manfaatnya
dan caranya, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk diskusi. Satu kelompoknya yaitu 4 anak ya, Nak. Nanti pertanyaannya akan Ibu tulis di papan.
wajahmu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan presentasikan siapa dulu yang mau maju. Silakan. Miliar. Ini hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana cara menjalankan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah. Kalau di rumah itu biasanya sholat berjamaah bersama keluarga. Yang di sekolah biasanya membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran dan surat-surat pendek secara bersama-sama. Silakan kelompok berikutnya yang ingin maju. Bagaimana cara menjalankan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah dan di sekolah? Caranya kalau di rumah dengan berjamaah dan berzikir bersama dengan keluarga. Terus kalau di sekolah bisa dengan sholat duha berjamaah di sekolah sama istighosah bersama. Oke, silakan kelompok terakhir. Jawabannya yang pertama untuk menumbuhkan atau menghadirkan sholat dan zikir itu yang pertama kesadaran diri masing-masing, sadar dengan kewajibannya. Yang kedua dipaksa, harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak bisa. Pokoknya sholat harus dipaksa, tapi kudu ikhlas. Terus contoh cara menjalankan sholat di sekolah, di rumah itu sholat berjamaah dengan keluarga, terus zikir bersama setelah sholat. Kalau di sekolah itu istighosah bersama. Nah, anak-anak, dari penjelasan dan diskusi kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Sholat berjamaah wajib. Sholat itu wajib. wajib. Zikir. Zikir akan mendapat pahala. Zikir ada sih, kalian Terus tadi dengan lisan, perbuatan. Ingat ya, salat dan zikir itu bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan rohani kita. Dengan membiasakannya, hidup kita itu akan menjadi lebih terarah dan lebih